Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi ya di materi kita masih di mata kuliah Sistem Security ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kelemahan di database ya. Ini adalah salah satu kelemahan yang paling banyak diincar oleh orang-orang jahat di luar sana ya, yang membobol sistem kita. Baik, akan saya tunjukkan. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang kerentanan atau celah keamanan yang ada pada database ya. Oke. Sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan dulu bahwa seluruh informasi yang ada pada video ini ditujukan hanya untuk pembelajaran saja dan tidak dibenarkan untuk digunakan di luar perkuliahan ini ya. Jadi, penggunaan informasi ini di luar perkuliahan itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri dan di luar tanggung jawab saya ya. Karena nanti di sini kita akan membahas beberapa informasi yang agak sensitif ya. Oke, sekali lagi saya ulangi, seluruh informasi ini ditujukan untuk pembelajaran dan tidak dibenarkan untuk digunakan di luar perkuliahan kita. Jika Anda menggunakan informasi yang ada di video ini untuk hal-hal di luar perkuliahan kita, maka itu menjadi tanggung jawab Anda pribadi dan tidak menjadi tanggung jawab saya sebagai dosen Anda. Ya, ini perlu saya sampaikan ya, agar kalau ada apa-apa nanti saya nggak bertanggung jawab. Oke, pertama kita akan bahas tentang database ya. Database adalah tempat di mana data kita disimpan ya. Jadi aplikasi saat ini sudah menggunakan yang namanya istilahnya content management system ya. Jadi dia dinamis menampilkan informasi yang ada di dalam database ya. Jadi semua informasi itu ada dalam database. Contoh yang paling gampang itu website menggunakan WordPress ya. Itu semuanya ada dalam database. Jadi website itu hanya menampilkan saja apa yang ada dalam database. Jadi kalau mau merubah isinya, maka yang dirubah adalah database-nya. Nah, ini yang menjadi incaran ya. Oke, ada beberapa macam database, yaitu relational database, ada NoSQL, ada object oriented, dan ada graph ya. Kali ini kita akan membahas tentang relational database saja ya. Nah, untuk manajemen, mau menambah data, mau menghapus data, dan lain sebagainya, itu di relational database menggunakan bahasa perintah yang dinamakan dengan SQL ya, atau sering disingkat dengan SQL ya, struktur query language ya. Anda pasti sudah dapat ini di mata kuliah basis data ya. Kemudian untuk berinteraksi dengan database biasanya menggunakan database management system gitu ya. Jadi database management system itu atau di BMS itu ada software yang dia menjalankan SQL untuk memanipulasi database kita. Ya, oke. Itu sekilas tentang database. Saya yakin Anda sudah paham, sudah dapat ini di mata kuliah basis data. Oke. Nah, saya ingatkan kembali ya di sini bahwa pada relational database itu ada strukturnya seperti ini. Strukturnya yang pertama adalah database. Di dalam database ada tabel, di dalam tabel ada field. Field ini memiliki tipe data masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada database, kemudian ada tabelnya, kemudian ada field-nya. Nah, data itu disimpan di dalam field. Data disimpan dalam field. Kemudian tabel-tabel ini bisa saling dihubungkan seperti ini. Ada yang one to many, ada many to many ya. Semoga Anda masih ingat. Oke. Itu yang disebut dengan relational database ya. Nah, serangan yang ditujukan kepada relational database ya disebut dengan SQL injection ya. Jadi SQL injection itu adalah memasukkan perintah atau query SQL ya itu di dalam query. Jadi ada query dalam query yang mana nanti hasilnya itu menghasilkan sesuatu yang berbeda dari query defaultnya dia gitu ya. Jadi sekali lagi SQL injection itu dia adalah memasukkan query. Jadi nanti ada query di dalam query, ada perintah di dalam perintah, sehingga hasilnya itu akan berbeda nanti ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh si penyerang. Oke.
Kita akan coba lihat contohnya, ya. Anda pasti familiar dengan query ini. Ini adalah query untuk login, ya, login di sebuah sistem. Oke, query-nya bagaimana? Select bintang semua field from user, nama tabelnya user, where yang username-nya sama dengan username, diambil dari variable username, and password-nya sama dengan password. Ya, ini biar gampang saya pakai bahasa PHP ya. Saya pakai bahasa PHP biar gampang. Oke, teman, ini query ini kan dasarnya umum ya. Query ya seperti ini ya. Query SQL seperti ini. Tampilkan semua data dari tabel user yang username-nya sama dengan variable username dan password-nya sama dengan variable password. Oke, sekilas tidak ada yang salah dengan query ini, ya. Nah, bagaimana jika username-nya saya isi dengan seperti ini? Username-nya saya isi dengan petik kemudian or 1 sama dengan 1 titik koma minus minus. Apakah artinya ini? Artinya adalah petik ini kan query kan ada pembuka dan penutup ya. Pembuka dan penutup ya. Nanti kita tutup query-nya, kemudian or 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1 itu dia akan bernilai true. Benar ya. Maka dia akan mengeksekusi hal yang bernilai benar ya. Kemudian titik koma selesai di sini perintahnya, dan minus-minus ini sebagai komentar. Jadi baris setelah ini akan dianggap sebagai komentar dan tidak dikerjakan. Maka jika perintah ini, kode ini saya masukkan dalam variable username melalui input ya, input input form biasanya seperti itu, query-nya akan jadi seperti ini. Select bintang from tabel user yang username-nya petik. Nah, yang merah ini kan query aslinya, yang merah. Kemudian petik satu lagi ini dari yang inputan. Ya. Petik. Berarti yang username-nya sama dengan kosong, or atau 1 sama dengan 1 true ya. 1 sama dengan 1 menghasilkan true ya. Jadi tampilkan semua data dari tabel user yang username-nya kosong atau benar ya. Karena dia operatornya adalah atau or, maka akan dipilih salah satu yang bernilai benar. Setelah itu selesai di sini perintahnya dan komen. Jadi end password-nya ini akan dianggap sebagai komentar dan tidak dikerjakan. Nah, singkat kata, ya, jadi perintah seperti ini bunyinya. Tampilkan semua data dari tabel user yang username-nya kosong atau benar. Disingkat lagi, tampilkan semua data dari tabel user yang username-nya benar. Username-nya ada maksudnya. Maka apa yang terjadi? Semua data username akan tampil di layar Anda. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya Excel injection yang basic aja. Yang basic aja dulu. Oke. Kemudian, nah ya, sama dengan true. Oke. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain SQL injection masih dengan perintah yang sama. Oke, maaf. Dengan perintah yang sama, select bintang from user where username sama dengan variable username and password sama dengan password. Nah, bagaimana jika username berisi seperti ini? Username-nya namanya Jumat, ada petiknya. Sedangkan kita tahu bahwa petik ini adalah sebuah tanda di dalam perintah SQL. Gitu ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Select bintang from where username sama dengan Jum. Kepotong dia di sini. Ya. And password sama dengan password. Maka jika Anda memiliki user yang namanya Jumat, dia akan selalu salah. Dia nggak akan bisa login ke dalam sistem. Karena namanya Jum aja, bukan Jumat. Gara-gara ada petiknya di sini. Ya, ini nggak mengganggu sih, cuman nggak merusak, tapi dia mengganggu. Jadi user yang pakai petik Jumat misalnya, saat, ya, kemudian yang pokoknya nama-nama yang ada petiknya, Jumain misalnya, itu nggak akan bisa login di sistem Anda. Gitu, ya. Oke, contoh yang lain masih dengan query yang sama. Ya, masih dengan query yang sama. Bagaimana jika ini query yang tadi ya, yang awal tadi, setelah titik koma, tadi kan langsung minus-minus ya, komen. Saya berikan perintah lain. Select bintang from users. Tampilkan semua data dari tabel user. Maka yang terjadi perintah kan seperti ini. Select, tampilkan semua data dari tabel user yang username-nya petik ditutup di sini. Jadi username petik, atau passwordnya
nggak ada, passwordnya nggak ada, komen ya, atau 1 sama dengan 1, benar. Itu sama dengan 1 sama dengan benar ya. Kemudian titik koma ini selesai, perintah ini selesai, dilanjutkan dengan select bintang from users. Maka akan tampil semua data dari user, semua field-nya akan tampil. Nah, itu ya. Nah, di sana kalau misalnya passwordnya nggak dienkripsi, akan ketahuan dong passwordnya apa ya, user apa, passwordnya apa. Nah, seperti itu. Ini contoh modifikasi, ini masih basic ya. Oke, semakin ke sini semakin mengerikan nanti. Masih sama lagi perintahnya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh cracker atau hacker itu seperti ini. Perintahnya adalah show table. Ini anggaplah dia nggak tahu tabelnya ada apa saja di sana gitu ya. Kalau tadi kan sudah tahu tabelnya user. Kalau belum tahu bagaimana, show table aja. Maka akan tampil nama-nama semua tabel yang ada di dalam database program Anda. Nah, gitu ya. Dari situ maka hacker atau crackernya bisa tahu apa namanya, oh ada tabelnya aja loh, oh kira-kira yang menarik tabelnya ini. Nah, seperti itu. Ya, ini perintah standarnya SQL untuk menampilkan semua tabel. Saya yakin Anda sudah tahu ini ya. Oke. Semakin mengerikan ya. Pasti perintah yang sama, bagaimana jika ini drop user ya. Tabel usernya dihapus, ya sudah, ini merusak. Gitu ya. Tabel usernya dihapus, selesai sudah. Aplikasinya nggak ada bisa login karena tabel usernya nggak ada, dihapus gitu. Nah, bagaimana kalau dropnya drop semua tabel atau drop database? Wah, selesai sudah. Gitu ya. Itu bahayanya. Jadi bisa disisipi oleh perintah-perintah lain. Itu kalau kita masih ngomong tentang database-nya. Pak, misalnya ada yang tanya, apakah bisa ini merusak servernya? Oh, tentu bisa ya. Nah, contoh ini, saya ubah sedikit query-nya. Ini biasanya untuk pencarian. Ya, select from user where username like nama. Jadi di sini pakai perintah like, kemudian ada persennya. Masih ingat ya? Ada persennya. Itu biar kita bisa memasukkan sebagian dari nama kita. Misalnya nama saya Johan Erika, Anda kita masukkan Johan saja. Kalau pakai like, kemudian ada persennya. Persen ini kan semua karakter ya. Diawali dengan semua karakter, yang ada Johannya, kemudian semua karakter di belakangnya. Akan ketemu. Tapi kalau Anda pakai sama dengan, nama saya di database adalah Johan Erika, kemudian Anda pakai sama dengan Johan, maka nggak ketemu. Tapi kalau like, kemudian ada persennya, semua karakter akan ketemu. Ya, biasanya untuk perintah-perintah pencarian. Ya, nah, kemudian saya tambahkan perintahnya seperti ini. System shutdown strip H now. Sistem ini adalah perintah query, tapi dia akan menjalankan perintah-perintah di server. Nah, ini agak mengerikan ini ya, agak mengerikan ini. Gitu. Jadi perintahnya adalah shutdown strip H, H itu halt, berhenti, now, sekarang. Gitu. Jadi dia akan di shutdown. Kalau di restart, shutdown strip R, restart. Now-nya bisa diganti jam berapa gitu ya. Nah, gitu. Ini mengerikan. Query-nya kan seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bisa mematikan server menggunakan query ini, SQL injection. Nah, itu kalau dimatikan servernya. Bagaimana kalau perintahnya shutdown ini saya ganti dengan rm strip rf slash. Nah, yo, yang sudah dapat mata kuliah sistem operasi, apa artinya? Rm remove strip r apa namanya folder f force dipaksa slash semuanya. Jadi sama dengan Anda memformat servernya. Nah, itu dimungkinkan ya. Dan saya pernah melakukan itu. Itu di server live production, server live saya format. Itu pernah gara-gara kebanyakan remote ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah SQL injection itu adalah memasukkan perintah SQL di dalam perintah SQL. Jadi ada beberapa komen nanti di dalam perintah SQL. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan ngomong tentang pencegahannya. Bagaimana pencegahannya? Oke, pertama, batasi privilege user database-nya. Jadi user aplikasi Anda hanya boleh mengakses database yang digunakan oleh aplikasi Anda. Nggak boleh satu user untuk semuanya. Apalagi user pakai root. Wah, itu bahaya. Ya,
Kalau root kan dia bisa mengakses ke semua database gitu. Karena biasanya satu web server itu isinya ada banyak aplikasi gitu ya, ada banyak aplikasi, ada banyak database gitu. Kemudian batasi user ability-nya. Jadi jangan sampai dia memiliki kemampuan untuk grant full access. Ya, gini biasanya ini kalau kita mau apa namanya membuat super user, membuat user, kemudian agar user itu biasanya kita nggak mau repot ya. Saya mau user saya bisa mengakses ke semua database gitu ya, biar saya hanya pakai itu saja bisa mengakses ke semua database. Nah itu sangat bahaya sekali gitu ya. Oke, kemudian gunakan list privilege. List privilege itu jadi misalnya ini yang ini di server ya, yang tadi ya, yang masalah nge-restart server, kemudian shutdown server, itu kan dia menjalankan perintah-perintah. Nah, pastikan user yang digunakan oleh aplikasi ini, biasanya kalau aplikasi web itu dia menggunakan user web server ya. Kalau pakai Apache itu biasanya www data gitu usernya ya. Itu Apache 2 gitu biasanya. Nah, itu dia dibatasi aksesnya. Dia nggak boleh melakukan hal-hal yang mengakses sistem gitu ya. Ini urusan di server sih ini mestinya nanti Anda pelajari di mata kuliah sistem operasi. Oke, berikutnya jangan lupa untuk menggunakan enkripsi ya, minimal passwordnya harus dienkripsi gitu ya, minimal password harus dienkripsi. Enkripsinya pakai apa terserah, yang penting dienkripsi, jangan plain text. Enak sekali tuh plain text ya. Tadi begitu dia bisa apa select bintang from user, tabel user, udah keluar semua gitu ya. Jadi itu bahaya sekali. Gunakan enkripsi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan yang namanya secure coding. Secure coding ini apa? Secure coding ini adalah teknik pemrograman yang aman ya. Ini saya ambil contoh yang berkaitan aja dengan materi kita, yaitu dinamakan input validation and sanitization ya. Contoh ini di dalam bahasa PHP ya. Misalnya ada input untuk email. Ya, emailnya seperti ini, johan@winmalang.ac.id. Oke ya. Nah, untuk mengecek apakah ini format ini adalah email yang benar, kita bisa gunakan apa namanya function filter var. Ini di PHP ya. Filter var itu email apa namanya kita validasinya dengan filter validate email. Jadi kalau format emailnya ini nggak benar, maka dia akan menghasilkan ini invalid. Gitu. Kalau benar baru diproses selanjutnya. Gitu ya. Jadi misalnya nih emailnya salah ini nggak pakai @ misalnya, atau nggak pakai domain yang valid misalnya .abc misalnya. Nah itu akan ketahuan di sini. Gitu ya. Oke. Itu contohnya input validation and sanitation. Misalnya aplikasi Anda inputnya menggunakan NIM. Ya, kalau NIM di kita kan pakai angka semua. Jadi huruf nggak boleh masuk. Nah, contohnya seperti itu. Atau ada input tentang nomor HP. Nomor HP huruf nggak boleh masuk. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Oke. Kemudian gunakan escape string. Ya. Escape string itu dia untuk memberikan escape karakter untuk tanda petik. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak tadi ya contohnya, kalau namanya Jumat ada petiknya, itu kan akan memotong query. Nah, itu diberikan escape. Jadinya seperti ini. Jum petik at. Nah, jadi ini petiknya di escape. Jadi nanti yang masuk ke database namanya tetap Jumat. Seperti ini ya. Perintahnya adalah MySQLi real escape string. Sekali lagi ini dalam bahasa PHP ya, biar gampang aja. Gitu. Jadi namanya Jumat, kemudian kita buat real escape string, maka hasilnya jum petik at. Nah, kalau ini ditampilkan namanya, ya pasti ada backslash-nya. Berarti untuk menampilkannya Anda menggunakan function strip slash. Strip slash, maka untuk menghilangkan backslash-nya seperti ini. Maka yang tampil adalah kembali ke awal Jumat. Nah, dan ini di query bisa. Di query bisa ya. Itu escape string. Kemudian secure coding lain adalah prepare statement ya. Ini yang atas yang warnanya kuning ini ya, ini adalah query biasa yang mana tadi akan terpotong ketika ada apa namanya petik, kemudian dia bisa kita injeksi dengan perintah-perintah yang lain. Nah, untuk menghilangkan itu ya, kita bisa gunakan yang namanya prepare statement. Ya, yang bawah ini. Ya, Anda perhatikan di sini perintahnya jadi select bintang from user where username sama dengan tanda tanya. And password sama dengan tanda tanya. Kemudian di bawahnya kita bind parameternya. Kita gabungkan parameternya.
yaitu username, itu di sini tanda tanya yang pertama, dan password menjadi tanda tanya yang kedua. Nah, dengan seperti ini dia akan menggagalkan kalau ada injeksi-injeksi tadi. Gitu. Jadi ini query dan parameternya itu dipisahkan. Kemudian baru kita bind, digabung, baru nanti dia bisa di-execute. Nah, seperti ini. Ya, itu menggunakan namanya prepare statement. Kemudian ini yang simple tapi sebenarnya ini bahaya, ya, yaitu perintah kesalahannya, alert message-nya, ya. Misalnya username salah, Anda menampilkan error username salah. Kalau passwordnya salah, Anda menampilkan error password salah. Nah, ini sekilas nggak ada yang salah dengan error ini. Tapi perhatikan, ketika username-nya benar dan passwordnya salah, maka yang muncul adalah error password salah. Berarti Anda tahu username-nya benar. Ya, nah berarti separuh sudah tahu nih, oh username-nya benar, tinggal nyari passwordnya aja. Nah, contoh seperti ini contoh simple, tapi ini bahaya. Ya, jadi secara nggak langsung Anda ngasih tahu, username-nya benar loh, tinggal passwordnya aja yang salah. Nah, sebenarnya itu Anda ngasih tahu sebenarnya gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya udah biar nggak tahu kasih aja username atau passwordnya salah, biar dia mikir yang salah yang mana. Gitu ya. Jadi nggak langsung memberitahu, username benar, passwordnya salah. Oke, nah seperti itu. Kemudian terakhir backup, ya. Backup ini harus dilakukan secara berkala, ya. Anda bisa menggunakan incremental backup atau full backup, ya. Kemudian backupnya itu Anda disarankan diletakkan di server yang lain yang jauh. Kalau perlu masukkan di cloud storage, gitu. Jadi backupnya itu disarankan daily, harian untuk incremental backup, dan mingguan atau bulanan untuk yang full backup. Bedanya apa? Kalau full backup dia akan membackup semuanya, total di backup. Kalau incremental backup dia hanya akan membackup data-data yang tidak ada di backup sebelumnya. Jadi misalnya backup sebelumnya itu hari Minggu, sekarang hari Senin. Maka incremental backup itu hanya berisi backup yang hari Senin saja. Kalau full backup itu dari awal sampai hari Senin sekarang. Kalau incremental backup itu selisihnya aja dari backup full backup terakhir. Kemudian jangan lupa letakkan di server yang lain, kalau bisa di cloud storage. Karena kalau backupnya Anda letakkan di server yang sama, kemudian disknya error, disknya rusak, ya sama juga bohong. Begitu, ya. Oke. Apa yang di backup? Database, kemudian aplikasinya, dan file yang diupload, ya. Nah, ini sekedar pengalaman saya dulu pribadi, ya. Ini dulu saya melakukan backup daily, incremental backup itu setiap hari, dan full backupnya itu setiap minggu. Yang saya backup incremental itu database. Kalau aplikasinya itu saya backup mingguan, gitu ya. Jadi barangkali dari bagian sistem developernya itu dia ada update-update terbaru yang saya nggak tahu, ya udah backup aja, gitu ya. Kemudian file-file yang diupload, jadi misalnya ada file yang diupload itu perlu di backup juga. Nah, kemudian backupnya ini dulu saya backup ke Google Drive waktu itu. Jadi waktu itu Google Drive masih unlimited, ya, sebelum pandemi ini masih unlimited. Caranya adalah Google Drive kan dia hanya bisa jalan di server Windows, ya, di komputer yang OS-nya Windows atau Mac. Server saya cuma pakai Linux, ya. Nah, jadi saya install satu komputer menggunakan OS Windows hanya untuk install Google Drive. Kemudian saya pasang FTP server di situ. Nah, kemudian di server-server saya yang lain yang pakai Linux tadi itu saya pasang script untuk melakukan backup, kemudian mengupload backupnya ke FTP server setiap tengah malam. Gitu. Nah, FTP servernya tadi itu folder backupnya saya letakkan di Google Drive. Jadi begitu jadi upload, kemudian otomatis sama server yang Windows tadi akan diupload ke Google Drive. Nah, seperti itu. Dan pernah terjadi suatu saat tiba-tiba servernya error. Ya gampang aja, tinggal bikin server yang baru, kemudian kita restore lagi backupnya, selesai. Nggak sampai 1 hari sudah up waktu itu. Ya, oke. Baik, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa seluruh informasi ini ditujukan untuk pembelajaran dan tidak dibenarkan untuk digunakan di luar perkuliahan ini. Penggunaan teknik-teknik yang tadi saya sampaikan di luar perkuliahan ini menjadi tanggung jawab Anda pribadi
dan bukan di luar tanggung jawab saya dan bukan tanggung jawab saya sebagai dosen. Oke, baik. Demikian untuk materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.